Hari ini Kitchen Talk kembali lagi setelah sekian lama. Aku lupa sih hampir berapa bulan nggak bikin konten ini. Cuman at least sebelum ganti tahun kayaknya terakhir bikin konten. Dan hari ini aku nggak sendirian, aku ditemani asinan sayur. Ya, perkenalkan nama saya Timothy. Saya dari Jakarta. Kebetulan teman kuliahnya si Slenderman ini. Ya, lagi main. Ya, kebetulan minggu ini lagi ada reuni kita di Surabaya. Terus kan lu ada baru mulai YouTube juga ya. Nah, gue ada bahan yang cocok buat kita obrolin hari ini. Oke. Nah, gue ngambil bahannya nih dari Tribun Travel. Tentang 7 fakta apa aja yang di restoran yang jarang orang banyak tahu. Oke. Ya, artikel ini ditulis oleh Nurul Intaniar. Nah, kita kan sering juga tuh makan di restoran, sering makan di depot, sering makan di apalah namanya kalau di Jakarta, warteg ya. Warteg, Tempat makan lah ya, tempat pokoknya makan rumah lah. makan. Kan itu macam-macam tuh. Dan kita pun sebagai manusia, kita kan pasti punya rahasia nih. Ya, betul. Jadi restoran pun ada rahasia-rahasianya juga. Jadi kayak yang mungkin orang itu tamu, kita sebagai tamu, kita tuh nggak ngelihat itu. Jadi cara ngakalin kita gimana gitu. Nah, kita akan bahas itu sekarang dari topik yang sudah disediakan si sayuran apa tadi, Cuk? Asinan sayur. Asinan sayur ya. Yang pertama, meja yang menghadap pemandangan indah khusus bagi pembeli makanan. Jadi anggapannya kayak kita masuk resto, masuk kafe gitu ada spot yang cahayanya bagus. Instagramable, susah ngomong rek. Instagramable kayak gitu buat difoto api. Atau mungkin tamunya ini pas datang ngeliat sesuatu yang cantik juga, ada pemandangannya gitu. Nah, spot itu tuh biasanya cuman khusus untuk pembeli makanan gitu lah. Menurutmu kira-kira kamu setuju nggak gitu? Sebenarnya nggak setuju ya. Oke, setujunya itu supaya ya istilahnya bisa menjadi nilai jual lebih atau poin jual kafe itu atau tempat makan itu sehingga istilahnya yang eksklusifnya gitu loh. Oh iya, soalnya poin spot paling cami gitu kan. Jadi mereka bisa bikin kayak paket khusus gitu gitu kan. Jadi sehingga bisa bikin paket yang untuk mendapatkan revenue yang lebih gede gitu. Oke. Setujunya itu ya. Setujunya itu. Terus tadi katanya nggak setuju itu why? Ya nggak adil kalau nggak bisa punya duit atau ambil paket itu. Ya nggak bisa dapat foto yang apik gitu. Jadi dapatnya foto yang biasa-biasa gitu. Nggak adil. Oke. Tapi kalau kamu lihat kayak gini deh, misal aku kayak kasih kasus ya, bayangan. Misal kamu punya kafe nih, ada satu titik nih ada satu spot nih yang kamu suka banget. Kamu pemiliknya, kamu sengaja bikin itu sebagai daya tarik kafemu nih. Terus ada orang datang, pesen minum es teh tok satu gitu kan. Nah gitu foto-foto berjam-jam gitu, buat promosi buat IG ini dia sendiri. Itu menurutmu ya apa? Nah kayak gitu. Ya cerdik. Nggak kesel kamu? Ya. Padahal kan ini orang lain yang mau foto sana, tapi kok ente pakai es teh? Iya. Gitu. Jadi kalau kita sebagai owner ya, kok nyebelin ya. Makanya yang gue bilang bisa jadi nilai plus. Oke, paham. Jadi selain paket juga bisa kayak teman kita di Sampit bikin untuk jadi spot itu buat disewakan gitu. Oh gitu. Ada. Jadi maksudnya spot yang khusus ini bayaran gitu. Iya. Oh ada gitu. Oke. Jadi bisa entah itu dia mau buat rekaman konten biasa kayak gini atau dia mau bikin rekaman lagu yang simple. Oh iya, bikin MV ya. Rekaman tertutup gitu tempatnya. Kurang tahu. Pokoknya itu khusus gitu di pojok gitu. Berarti anggapannya kayak menurut dari sudut pandang si pelanggan itu tindakan cerdik.
tapi bagi kita pemilik bisnis itu agak asu gitu nggak ya? Kebalik. Oh, kebalik. Gimana ya ngomong nih? Jadi kita sebagai owner awalnya kita nggak menyadari kalau itu punya potensi. Ketika itu ada potensi, kita bisa jadi bisa jadi revenue tambahan gitu. Iya. Nah, terus. Jadi cerdik nih orangnya. Oh, ini ternyata dia bisa mengusung ini jadi tempat yang bagus gitu. Gara-gara pelanggan ini dia jadi muncul ide, wah jadi kayak kafenya itu bukan hanya kafe asal tempat konsumsi makanan, tapi jadi kayak semi mini studio. Oh, soalnya diusung oleh orang ini, orang lain lihat, wah bagus juga nih tempat. Gitu. Ke sana. Terus kamu sebagai pemilik bisnis kayak membuat ide paket itu tadi gitu. Nah, tapi sisi sebaliknya, jadi pelanggan yang lain jadi berebutan atau jadi iri gitu. Ya, kalau menurut gua, kalau sebagai dari sisi customer, wah kok jadi kayak harus orang yang terpilih gitu untuk dapetin itu. Kok ada syaratnya gitu kan? Syaratnya. Soalnya aku dulu pernah kerja di kafe di kafe itu memang ada kayak ada satu spot yang andalan kita anggapannya. Kita sengaja untuk spend duit banyak di sana. Jadi bikin neon flags kayak gitu-gitu. Keren nih. Kayak foto booth gitu ya. Iya, anggapannya dibikin kayak gitu, bikin secantik mungkin gitu. Terus dia tuh duduk sana, terus pesen cuman es teh Jadi es teh satu gitu, terus dia foto-foto sampai waktu ini tutup gitu. Sampai waktu ini tutup dia foto-foto sendiri, tapi pesennya cuma es teh Nah, jadi kalau dari kita waktu itu kita tuh kayak gosip gitu. Jadi sesama staff ini gosip. Orang ini gitu, cuman pesen minum gitu. Terus foto-foto terus. Jadi orang lain pun mau foto itu ya sungkan. Atau harus gantian atau dia pun menduduki spot tersebut berjam-jam tadi. Gitu. Jadi ya memang ada dualisme sih ya. Jadi menurut pandanganmu tadi ya itu cerdik, tapi ada juga yang kayak itu menurut yang artikel yang kita dapat ini, yang kamu dapat tadi itu kan kayak dikhususkan untuk yang membeli makanan saja, gitu, supaya eksklusif dan fair anggapannya kan. Ente mau duduk di tempat bagus ya pesen makan gitu. Ya kita bayaran anggapannya dengan beli makan. Kamu enjoy makanannya, kamu enjoy spotnya, bisa foto, kita pun juga dapat uang dari sana. Terus berikutnya. Next berikutnya. Pelayan nggak boleh menggerai rambut dan berrias. Nggak boleh menggerai rambut, nggak pakai perhiasan macam-macam berlebihan gitu. Ya iya sih, misalnya antingnya jatuh gitu ya, cincinnya jatuh, kita jadi topping itu anjir. Iya. Jadi topping, Nah terus kalau kamu sendiri nih ya, kalau menurut kamu sendiri, kamu misalnya makan sesuatu di kafe atau restoran atau depot atau apapun lah ya, terus di makananmu tuh ada rambut. Kalau kamu ya apa? Kalau aku biasa aja sih. Ya wis, kebetulan nggak tahu ya ini pandangan kayak gini itu berasal dari mana. Mungkin juga bisa jadi karena aku juga bekerja di bidang kuliner. Jadi aku semacam memaklumi mungkin. Tapi kalau aku pribadi kalau aku makan di tempat umum kayak gitu, terus ada rambut 1-2 helai, aku sih ya wis gitu. Ya wis lah gitu. Kecuali banyak ya itu namanya wig, Cuk. Gitu. Jadi misalnya cuma 1-2 aku sih biasa, tapi kan ada juga orang sing kayak nggak terima, langsung komplain, minta ganti, refund, gila nih apa ini. Nah kalau kamu yang mana? Jujuran. Kalau aku tergantung tempat makannya dan makanannya, menunya. Misalnya kalau makan misalnya bubur kan biasanya wakeh toh. Ada aneka warna. Cakwe, kacang. Ayam, kacang segala macam. Terus ada kuah kuning nih apa gitu kan, kecap gitu kan. Kan kadang-kadang nggak ketok kan. Dia punya entah bulu mata atau alis atau rambutnya bisa jadi toh. Nah, tapi kalau ketika kita makan warna makanannya misalnya bakmi atau sop. Nah, kan kelihatan jelas gitu loh. Ono apa nih sing irang-irang panjang nih apa? Dikirain bulu hewan atau apa atau hewan ikut masak. Jadi kalau gua pribadi
sebagai yang karena kita bersama penggiat kuliner kita memaklumi adalah human error atau miss-nya gitu kan. Tapi as customer yo gila nih Cak, berarti lu nggak SOP lu nggak bener dong. Oke. Terus juga jadi jadi kesimpulannya kayak misalnya nggak ketok, lebih ya wis nggak apa-apa. Ya kemakan nggak sengaja ya apalagi gitu berarti maksudnya. Tapi kalau ketok gitu kamu ya gitu berarti. Berarti SOP ini tempat itu nggak segitu perfect. Padahal kan secara peraturan atau bukan peraturan, secara SOP kan untuk tukang masak kan harus pakai hairnet, topi, segala macam, terus yang kayak masker yang plastik itu kan. Nah, terus kan ada macam-macam lah yang kita dulu belajar HACCP kan. Nah, kayak gitu maksudnya. Berarti tidak terstandarisasi. Tidak terlalu hygiene. Iya, hygiene-nya nggak bener gitu intinya. Oke, tapi kalau misalnya yang masak ini kayak kamu beli gerobak nasi goreng gitu? Ya beda level itu. Oke, itu jadi kamu mengizinkan, anggapannya mengizinkan. Memaklumi. Kalau misalnya pinggir jalan, food court Pujasera sing gerobaan ya, kita wis maklumi lah. Kalau misalnya tempat resto atau hotel, itu kalau ya berarti kan itu tadi kurang oke. SOP ini Dragena atau yang entah sing ngajarin Dragena atau oknumnya operatornya sing bandel. Iya. Terus tapi kamu minta ganti nggak? Atau kamu cuma atau minta ganti? Tipe yang mana nih? Jadi kalau gua cenderung gua akan foto dulu terus makan. Gua pisahin terus makan. Rambutnya enggak, maksudnya makanannya tetap dimakan. Rambutnya bulunya di pinggirno. Buat temen. Enggak, bukti loh. Oh ya, pokoknya wis difoto tadi nih. Foto dhisik. Oke, terus foto dhisik. Terus daripada tambah geli ya dibuang, dipisahno. Nah, wes selesai makan baru laporan. Jadi wes beres makan nih. Nah, soalnya nih kita juga kadang harus ada rasa kasihannya juga, maksudnya. Langsung ganti, memang itu haknya kita. Yes. Ono hak, tapi kan ngerepotin wong. Hati nurani lah ya. Hati nurani nih ya. Jadi mending kita daripada bikin drama, kan banyak di luar kan video kan teriak-teriak ngomong wah hakim kayak mau tawuran anjir. Nah, iya. Kan ngono kan istilahnya kita juga mesti ya, kalau bengok-bengok kan bikin malu. Iya, sama-sama orang loh ya. Iya. Tapi diperlakukan kayak gitu. Orang kerja nyari rezeki. Nah kan kalau bengok-bengok gitu kan bikin malu. Pertama malu. Tekanan. Terus moro-moro tahu dia dipecat enggak? Kita kan mutusin rezeki wong gitu. Karena kesalahan yang tidak sengaja. Jadi berarti kamu cuma ngomong ke dia, kayak Mbak tadi ada ini. Kita kasih tolong perbaiki gitu. Kritik gitu saran. Iya. Enggak sampai Mbak. Enggak. Ke depannya ini aku ngalamin, jangan sampai ke depan. Oke. Ke depannya jangan sampai ada lagi yang ada lagi gini. Karena pun ya itu tadi, karena ya sama-sama orang ini kita yang ngajak ngomong nih kan ya. Nggak perlu teriak-teriak. Oke. Yang ketiga ada kue yang dipajang selalu utuh. Ya memang sih. Kayak aku sering datang kayak kalau waktu beli kue-kue gitu, misalnya cari ulang tahun gitu kan. Ada ulang tahun bakery, toko kue kayak gitu. Datang gitu kan mesti kayak ada meja kaca, bukan meja, etalase, jadi lemari kaca lah ya. Jadi itu dingin dalamnya untuk nyimpen kue. Nah itu kayak setiap kita datang itu, aku datang itu kayak nggak pernah lihat itu tuh tercuil, terpotong gitu, mesti utuh gitu ya. Memang sih, memang ternyata. Nah itu ada rahasianya. Itu ternyata menurut artikel travel tribuntravel.com ini,
Beberapa restoran yang menyajikan kue tart untuk hidangan penutup akan selalu memajang kue yang utuh. Meskipun beberapa tamu membeli per potong, namun yang dipotong bukanlah kue yang dipajang. Jadi yang tadi tak lihat itu ternyata itu ya nggak dipotong dari sana. Jadi misal kamu datang gitu kan, diambilin dari stoknya dia yang mungkin lebih lama mungkin ya. Jadi yang kemarin dibikin mungkin. Jadi yang dipajang itu yang hari ini yang lebih cantik, yang lebih fresh gitu kelihatannya. Terus ada alasan kenapa kue yang dipajang selalu utuh, harus selalu utuh. Hal ini agar kue tersebut selalu terlihat cantik dan menarik dilihat para pembeli. Ya, memang sih. Ya, presentasi ini. Kalau udah potong-potongan, compel-compel gitu kan ya. Estetikanya udah hilang. Gitu sih ya, masuk akal sih. Tapi itu kalau misalnya tapi aku belum pernah kerja di bakery ya. Jadi aku nggak tahu pasti hal itu terjadi beneran atau enggak. Cuman kalau logika aja, lalai di situ utuh terus, tapi orang datang bisa beli. Ya terus tapi ini tetap utuh, berarti kan ngambil dari stoknya dia. Antara dia bikin 2 kue, yang satu dipajang, bikin 2 kue di hari yang sama, satu dipajang, satu buat dipotong-potong. Atau yang dipajang ini yang paling bagus nih kelihatannya, yang dipotong yang stok kemarinnya. Mungkin. Jadi yang ngabisin stok juga, tapi itu kayak gitu mungkin bakal ada orang ngomong kayak, ih kan dari kue dari kemarin gitu loh. Tapi gimana ya, kalau menurut aku sebagai pelaku, aku juga kerja di kuliner ya nggak salah gitu loh menurutku lah. Masa ya memang idealnya hari ini bikin, buang atau kejual. Tapi kan susah kan, belum tentu ada orang beli. Kalau enggak mungkin kan ya diapain ini kan, maksudnya dibuang atau diapa kan rugi. Nah, jadi ya menurutku kalau disimpan, biasanya kalau bakery itu punya kayak expired lah ya. Jadi misalnya kue ini bisa disimpan sampai berapa 2 hari ke depan misal. Ya wis, berarti kalau yang kita beli itu kita masih aman aja. Soalnya bakery-nya pun juga menetapkan ini aman 2 hari ya gitu. Lebih baik dikonsumsi sebelum tanggal sekian. Best before. Ya. Hari ini kalau ente makan pasti lebih enak daripada besok. Soalnya mungkin lebih lebih keras atau gitu. Tapi masih enak, nggak rusak. Masih layak makan. Jangan mikir kayak kalau ini kue dari kemarin berarti ini kue yang hina, kue yang nggak layak. Dari kemarin kok dikasih kita ya. Ya apa maksudnya itu masih oke kok gitu. Itu nggak dicampur nyimpen sama udang anjir. Jadi kue toh. Ya tetap chillernya tetap chiller kue sendiri. Lagi pula bakery ngapain ada udang anjir ya. Terus intinya masih aman. Kalaupun mereka sudah menetapkan 2 hari tapi belum kejual, pasti mereka buang atau mereka konsumsi sendiri. Gak mungkin dikasihkan kita pembeli. Ada juga beberapa bakery ya, kayak di yang dekat-dekat rumah gua. Di Jakarta? Di Jakarta. Okay. Di Jakarta. Di Kelapa Gading tempat gue tinggal. Itu ada supaya untuk menghindari adanya barang-barang lama yang kayak tadi lo bilang. Nah, mereka itu biasanya menjelang 1 jam atau 1,5 jam sebelum tutupnya mereka buat sales, promo, diskon. Ada yang tergantung bakery-nya atau toko kue masing-masing. Ya banyak sih. Ya, ada yang mulai dari 15%, 20%, bahkan ada yang kalau ini ada yang sampai 30 bahkan untuk momen tertentu. Tapi banyak kan biasanya maksimal 20%. Di jam 1 jam atau 1,5 jam sebelum closing. Pokoknya daripada nyimpen, belian tapi diskon tadi, antara untungnya berkurang atau rugi bahkan, tapi ya seenggaknya nggak nyimpen. Paling mungkin lebih tepatnya balik modalnya. Ya lumayan. Dapat duit masuk itu buat. Oke. Intinya biasanya bakery itu punya limit mereka sendiri yang mana layak untuk disajikan ke pembeli. Betul. Oke. Berikutnya nomor 4, ukuran piring tergantung makanan yang dipesan. Ini relate banget, kita kemarin malam baru makan mie UP di Surabaya ya. Mie UP, kamu beli bihun kan ya? Enggak, lu yang beli, gue yang beli mie. Oh, kamu mie? Gue pangsit mie. Nah itu aku beli bihun, apa sih pangsit bihun? Pangsit bihun ujung pandang. Ujung pandang. Oh iya, biasanya pangsit mie juga, aku bingung tadi. Pangsit bihun ujung pandang, ada spesial, ada biasa. Hampir aku beli yang spesial. Jadi beli yang biasa aja. Itu wis mangkoknya cuman
mangkok bakso. Biasa, mangkok Iya. mangkok ayam. Gambar ayam itu biasanya, mangkok gambar ayam itu, terus bihun itu sampai muntuk-muntuk apa sih? Muntuk-muntuk, meluber, hampir meluber. Dagingnya itu sampai kalau ini tak sendok, iya. Kalau ini tak sendok pasti dagingnya berjatuhan. Ya, jadi akhirnya pun aku nyontoh kamu, aku ikut kamu, dagingnya kita pindah dulu ke mangkok sebelah. Nah, itu yang dimaksud dari rahasia nomor 4 ini. Jadi kalau semakin kecil tempatnya, makanan itu ketok wakeh jadi nih. Tapi ya memang kemarin akeh sih. Iya. Kemarin memang akeh. Lebih main apa ya, sugesti visual gitu. Tempatnya sesek, maksudnya kalau tempatnya terlihat sesek berarti banyak ini. Wah, kayak munjung gitu. Iya. Padahal ya secara timbangan biasa wae. Mungkin itu porsi standar kita makan sehari-hari. Cuman karena tempatnya kecil kayak sudah terintimidasi nih kita mau makan aja. Memuaskan gitu loh. Iya, satisfying. Tapi ya kalau buat dimakan jadi susah ya agak nggak praktis ya. Iya. Jadi harus, untungnya kemarin tuh ada mangkok untuk kuah. Untungnya ya bisa sih minta, tapi kan nggak praktis ya. Kan kita kan kalau orang makan kan ya biasanya kan langsung makan loh. Gitu. Jadi ya poin plus, poin negatif ya tergantung dari sudut pandang. Poin plusnya kita merasa makan itu puas karena wah kenyang. Tapi dan minusnya atau downside-nya adalah itu tadi ya, kurang praktis. Makan tuh jadi mikir juga. Jadi mikir, jadi aduh. Tumpah iki, tumpangan nih kan. Iya. Betul. Terus tapi kalau di fine dining piringnya gede, piringnya wapi, porsinya cilik, bercanda gitu bercanda. Kan. Ini karena fine dining itu adalah kalau istilahnya kita ini mereka menjual bukan makanannya tapi menjual seni, experience, seni dan experience. Kayak galeri ya anggapannya. Ya, betul. Kayak ente masuk ke pameran perangko gitu kan, kayak ditata-tata ayu-ayu gitu, bagus-bagus gitu. Jadi ya experience berarti. Karena yang dibayar itu adalah experience dan seni. Nah, kalau kita makan kayak semalam itu di warung bakmi itu, comfort food ya. Comfort food itu memang kita adalah mangan produknya, makanannya, presentasinya terus sing kayak di Surabaya kan banyak istilahnya BMW, banyak murah warak. Kok aku senyanda ya, oke. Iya. Itu kan banyak murah warak. Favoritnya wong-wongen iku BMW. Banyak murah warak. Sing untung pembeline, penjualnya asu. Iya. Ya bisa, tapi ya asu sih sampai. Tapi kayak kemeng gitu. Batiku mek sengene. Oke. Jadi salah satu teknik sih ya. Lebih tapi ada istilah quality sama quantity-nya. Nah, lebih mementingkan yang mana? Kalau kayak kita bihun sama bakmi, pangsit mie kemarin itu quantity nih kita wake tuh. Nah, sedangkan fine dining quality nih. Oke, berikutnya. Nomor 5. Pelayan bisa menebak hidangan favorit pembeli. Nah, ini yang gue juga pernah alamin beberapa kali. Jadi sorry. Mic-mu hilang, Cuk. Udah tuh. Tenggelam. Oke. Biasa. Kok enak ya? Jepit no dagingmu. Ini ngulang ya? Iya. Oke. Berikutnya. Berikutnya. Nomor 5. Berikutnya. Nomor 5. Pelayan bisa menebak hidangan favorit pembeli. Nah, ini yang pernah gue alamin sendiri. Jadi tanpa kita banyak seperti yang kayak kemarin pagi kita pergi. Pagi kemana, Cuk? Di pasar. Nah, ya kebetulan yang jual udah kenal lama. Ingat aku. Oke. Nah, jadi si AI itu ketika gua muncul, AI itu tahu sukanya apa nih? Seberapa yang gue pengen gitu, bakmi, pangsit mie Bondowoso itu. Nah, gue seneng bawang gorengnya lebih banyak karena udah kenal lama, jadi si AI itu nambahin bawang gorengnya karena gue suka bawang goreng. Nah, ditambahin. Nah, itu yang gue alamin. Nah, ada juga ketika
soto langganan, soto langganan. Gua karena dia kan gerobakan di pinggir perkantoran, ruko-ruko gitu. Nah, gue tuh kayak belanja tuh kayak drive-thru, Cak. Jadi nggak turun mobil gitu? Motor. Oh langsung Cak. Ya kan, gue mepet di pinggir jalan, pinggir jalan kan dia di dalam, kan ono pagar tuh, ruko tuh biasa. Nah, aku di pagar, nungguin di pagar. Dia dulu aku tuh, terus cuma tak ancungin jari 2 gitu, dia langsung ngerti. Maksudnya bungkus 2 porsi, telurnya sing utuh. Langsung connect ya dia. Langsung connect, langsung kuahnya sing wakeh. Orang ini biasanya mintanya seperti ini. Nah, nyantol. Tanpa bicara, cuma cukup ancungkan jari. Nah, favoritnya itu. Nah, itu juga karena kenapa bisa tercipta itu karena kita punya komunikasi yang baik dengan mereka pun juga bisa bayangin, inget gitu loh. Jadi kayak itu termasuk servis sih anggapannya, kayak diinget gitu loh orang gitu kan. Nah, itu yang menjadi salah satu nilai plus experience yang membuat kita balik lagi padahal menunya ya itu aja gitu. Tapi dengan kita dapat kayak mereka udah tahu apa yang kita suka, auto. Jadi kita kayak kita diinget nih sama orang ini gitu. Juga kan kadang pelayannya juga mastiin, bukan kalau itu kan kayak ini kan makan tadi kan makan yang gue dikasih contoh 2 itu kan yang pinggir jalan. Nah kan kalau misalnya datang di restoran atau tempat makan yang ada mejanya gitu, kadang biasanya pelayannya atau ininya konfirmasi dulu. Ini ya nasi goreng ikan asin ya. Terus tapi kan kadang kita pengen nyoba yang lain. Nah, tapi biasanya dikonfirmasi hari ini nasi goreng lagi, nasi goreng ikan asin lagi, tapi hari itu kita pengen nasi capcay. Bisa, tapi ada komunikasi yang antar kita pramusaji dengan gitu. Beli. Dulu aku pernah juga di kafe itu kita kayak tebak-tebakan. Jadi ada orang parkir di depan, ada orang parkir begitu turun itu kayak cewek 2 gitu, tinggi ramping gitu, terus bajunya itu kayak baju orang siap pergi ke mall, kayak gitu. Kita tebak-tebakan, bakal pesen menu apa sih orang ini gitu. Aku sih nebaknya kayak salad, kayak sing ringan-ringan, roti sandwich kayak gitu. Kenapa? Ya soalnya dia bakal pergi ke tempat yang lebih mau pergi ke tempat yang harus pakai pakaian bagus. Jadi misalnya dia makan makanan berminyak, sambel-sambelan, dia sudah make upan, keringetan gilani toh. Mari gitu nanti yang ada saus-saus merah-merah nanti kena baju nih. Nah, jadi kita tuh kayak sudah nebak-nebakan dulu. Pelayan menu yang kira-kira yang estetik gitu. Nah terus kenapa kok tadi aku nyebut kayak badan ramping? Berarti biasanya dia mungkin itu jaga makanan, suka olahraga, diet. Jadi kayak salad deh. Gitu. Jadi kita tebak-tebakan gitu sering dan ternyata mayoritas benar gitu ternyata. Kalau laki biasanya kayak makan nasi gitu. Itu memang subjektif sih, tapi ya tebak-tebakan aja gitu. Ya fun aja gitu. Apalagi kalau ada kayak kamu bilang tadi. Kalau kita udah langganan di satu tempat gitu, biasanya kita ingat, biasanya kamu pesen ini gitu. Kita konfirmasi, Pak, mau pesen ini ya gitu. Terus, enggak, hari ini saya pesen yang ini, ya wes. Jadi kita pun ingat, biasanya dia suka ini, sekarang nyoba ini. Nanti tak tawari ini atau ini, ya gitu. Itu service langganan. Iya, betul. Next, pelayan bisa mengontrol tindakan dengan senyum dan anggukan. Jadi di sini, di artikel ini, pelayan biasanya merekomendasikan hidangan tertentu kepada pembeli. Rekomendasi kepada pembeli dengan cara sopan, dengan tersenyum, sedikit condong ke depan badannya kayak gini. Terus perlahan menganggukkan kepala. Ini itu ada istilahnya ternyata. Menurut artikel ini, istilahnya itu namanya anggukan Sullivan. Ya, jadi itu aku tadi sempat nge-search juga, itu kayak apa. Jadi itu ketika gini loh Tim. Ketika aku menjelaskan sesuatu sambil aku mengangguk-ngangguk, itu tuh secara nggak sadar tuh kamu kayak setuju, oh iya kayak gitu loh. Itu kayak anggapannya ini permainan apa ya, psikologi anggapannya. Jadi kamu bingung nih, kamu makan apa? Kamu pembeli, aku pelayan nih misalnya.
kamu bingung mau pesan apa, terus tak tunjukin menu gitu. Oh iya Pak, yang ini enak, yang ini Steak apa yang gitu. ini, gitu. Aku menjelaskan dengan ngangguk-ngangguk gini, biasanya dengan teknik ini kamu setuju biasanya gitu. Jadi aku pun pernah nyoba, ada orang lagi bingung baca menu tak datangi. Aduh bingung rek mau makan apa katanya orangnya itu. Habis itu tak datangi, terus tak kasih usulan random aja. Selama kita menjelaskannya dengan pede, dengan sopan, senyum itu tadi, ngangguk-ngangguk gini, biasanya waktu itu sih aku sukses. Padahal yang tak sebut ini menu random, bukan menu favorit. Oh iya? Gitu. Jadi kayak menurutku kayaknya orang ini ya menurut logika aja. Jadi kira-kira berdasar dari kira-kira kayak orang ini suka pedes. Seakan-akan kayak kita mengiring Ya, orang menggiring orang cobaan ini untuk gitu. menu tertentu Iya, itu. menu itu gitu. Jadi tak coba aja, tak tawari spaghetti ini gitu, ternyata ya coba itu, oh berarti bisa ya gitu. Aku belum tahu itu istilahnya, ternyata anggukan Sullivan ini tadi. Ternyata oh it works ya ternyata. Gitu. Jadi cara ngomong juga. Cara ngomong, body language yang ya psikologi tadi juga yang kayak anggukan gini. Iya Pak. Kan kayak kita kadang kalau gue dulu ke Glodok apa gitu kan, iki apa maksudnya? Ini barang bagus loh, gitu. Wapi loh, bajunya ini ini loh gitu. Iya. Kan ya pernah lah, mungkin kalau Surabaya apa Atom gitu kan. Ditawari. Oh bajunya rapi loh, wah lu iya toh. Coba pegangan. Iya. Nah itu kan seakan-akan kita, oh iya, tren ini nggak butuh jadi beli. Pertama kita nggak ngelirik bahkan, mungkin kita bahkan nggak tertarik, nggak ngurus, dipanggil, noleh, dijelasno, sepertinya iya gitu kan. Sepertinya, boleh juga. Padahal nggak perlu nih. Boleh juga nih. Jadi beli anjir. Iya. Jami berarti. Iya jami itu. Oke. Berarti it works ya seperti itu. Jadi kalau pelayan itu punya skill kayak gitu, berarti ya itu sedang menawarkan sesuatu kepada kita, dan biasanya kemungkinan memang itu yang enak gitu. Jadi kita bisa nurut pelayan itu sesuai rekomendasikan yang dia bilang tadi. Atau kalau kadang di restoran, kadang misalnya ada produk tertentu atau menu tertentu yang ternyata stoknya masih banyak, tapi nggak jadi bukan favorit tempat itu, tapi kita supaya stok barangnya ini keluar suruh jual upsell ya namanya. Gitu. Upselling. Jadi kalau ada pembeli diarahkan menu ini tersebut gitu. Yes. Misalnya ikan, misalnya dia aneka panggang, yang laku sing daging sapi, yang ikannya nggak laku, nggak payu. Selak mambu, selak bosok. Nah, diarahkan jual ikan, tawarin pakai anggukan Sullivan tadi. Iya, anggukan Sullivan itu spesial menu kita, iwa gitu, supaya ini itu nyoba beli. Itu pun bukan berarti itu nggak enak loh ya, bukan. Enggak. Itu ya enak. Cuman yang dibeli orang tuh biasanya kok yang daging tadi, gitu. Jadi pasti yang dijual seharusnya ya tempat makan pasti jual makanan produk-produk yang oke sih, at least. Enak atau enggak biasanya tergantung kita masing-masing. Terus kita nyoba, oh ternyata enak, oh jadi menu favorit di situ baru. Poin terakhir, memesan 1 minuman tapi bayar 2. Menurut artikel ini ya, aku bacain aja. Betul. Biasanya ketika memesan secangkir kopi, maka akan disajikan bersama dengan segelas air putih. Aku nggak pernah sih, seumur-umur aku ngafe atau beli kopi kekinian gitu, aku juga nggak pernah dapat air putih sih. Seumur-umur gue juga ke Starbucks ini nggak ada. Oke, mungkin kecuali minta. Mungkin penulisnya pernah lah ya. Ya kita kembali ke menurut penulisnya tadi. Tapi pelayan terkadang akan menawari untuk mengganti air tersebut dengan menu minuman lainnya. Ya masuk akal sih. Misalnya, jadi dia nambah penjualan anggapannya. Jadi beli anjir. Gitu. Terus pelayan akan bertanya, apakah tamu akan mengganti minuman atau mengisi ulang. Jadi maksudnya kayak gini, misalnya, kamu mau beli cappuccino, tak kasih air putih. Terus, Kak, ini air putihnya apakah mau ganti americano? Gitu berarti kan ya? Menurut ini? Oke, atau mengisi ulang. Jadi kopimu tadi isi ulang, oke gitu kan berarti kan?
Berarti antara mengganti minuman yang air putih ini tadi tak ganti americano, atau cappuccinomu nanti tak isi ulang, berarti gitu kan? Iya. Menurut ini. Oke, lanjut. Misalnya, oh ini ada misalnya anjir ternyata. Ketika kamu memesan 2 teko teh dan meminta pelayan untuk mengisi ulang, namun pelayan tersebut tidak benar-benar mengisi ulang, hanya saja menambahkan air panas ke dalam teko tersebut. Dengan begitu, kamu diharuskan membayar minuman seharga 2 teko. Sejauh pengalamanku ya, kayaknya kita sih sering keluar bareng makan di tempat yang sama sih. Ya. Iya. Sejauh yang pengalaman kita, anggapannya, Kita makan, muter-muter, kalau misalnya ada teko, biasanya kita tanya, bisa refill atau enggak, ya kan? Kalau misalnya, oke mbaknya ngomong bisa refill, berarti free. Biasanya gitu nggak sih? Iya. Kalau misalnya beli lagi, mbaknya menyampe no kan pasti kan? Iya. Oh ini, oh nggak bisa kak, ini harus beli lagi, gitu kan pasti kan? Betul. Dan biasanya pun kalau refill memang diisinya air panas. Ya, air panas lagi. Nggak diisi, misal kamu beli teh celup nih, datang ke kamu, ya teh diseduh air panas. Kalau kamu minta refill, teh tadi ya nggak diganti toh. Teh yang sama. Saset tadi sama, diisi air panas toh. Jadi maksudnya kayak tehnya itu lebih bening anggapannya berarti. Ya, lebih muda warnanya. Oke, nah tapi ini dengan begitu kamu diharuskan membayar minuman seharga 2 teko menurut artikel ini. Berarti kasusnya kayak gini nggak sih? Si pembelinya itu nggak tanya, minta isi ulang ya gitu kan. Si pegawainya pun juga nggak menjelaskan kalau isi ulang itu bayar lagi gitu berarti kan ya. Ada miscommunication. Nggak tanya, nggak nyampe no. Si pembeli gitu. Ngira gratis, bisa nambah, sedangkan si pelayan sesuai SOP dari atasannya nggak bisa refill. Mungkin juga dia mengira pembelinya udah tahu, lek nambah ini bayar gitu berarti itu. Oh iya. Bisa juga. Ya bisa. Mungkin ada sih ya tempat kayak gitu. Cuman kita belum pernah ketemu sih. Aku sih belum pernah ya. Kalau selama kita di Surabaya belum pernah ketemu, tapi waktu gua balik ke Jakarta, gua pernah ngalamin. Ya ini yang gua tangkap ya, yang soal es teh, es teh tawar. Gua sering makan kan es teh tawar, minumnya es teh tawar. Nah, ketika pertama pasti kan es penuh dengan teh seger dingin tuh. Nah, ketika gua minta refill, esnya tuh nggak ditambahin, cuma tehnya doang. Jadi ini udah berkurang ya. Terus es itu tinggal ya nggak sebanyak yang pertama. Terus ditambah teh. Ditambah teh anget. Teh anget. Agak anget ya. Agak anget, bukan yang adem. Bukan es teh tadi. Padahal kamu mintae di persepsimu mintae yo refill es teh. Jadi aku dapat dingin lagi, tapi dapatnya rada teh. Dia cuma tambah tok, jadi nggak kurang dingin. Dengan es, ya pakai es yang tersisa itu tadi. Iya. Nah, ketika gua bilang, Mbak, saya minta refillnya, kok jadi kadang yang nakal itu kalau ini menutan langsung panas baru masih dipancing kan esnya langsung lumer toh. Iya. Dia hilang kan. Jadi kita dari tadi minum esnya jadi teh hangat. Nah, ketika gua, Mbak, kan saya minta refillnya es teh. Iya, tadi kan saya beli es teh nih, refillnya harusnya kan di es teh. Gitu. Pikiran gue kan gitu kan. Tapi logikanya kan. Tapi ketika gue kok udah balik kok tak hangat. Loh, kan saya ketika gue tegur tanya ke pelayannya, loh Mak, oh ya Pak, kalau Bapak mau nambah es teh, bayar lagi karena cas lagi. Beli lagi es teh lagi. Yang gue tangkap dari ini, jadi mau minumannya 1, kok jadi bayarnya jadi 2 gitu. Bisa jadi yang gue alami di Jakarta seperti itu. Sepertinya sih itu enggak persis seperti kasus di artikel ini, tapi konsepnya sama kurang lebih. Yang ada berarti itu tergantung standar tempatnya berarti. Iya, dan pelayan itu kan komunikasi harusnya. Prasangka, tebak-tebakan. Saya kira. Iya. Ternyata ada kayak gitu ya. Walaupun idealnya itu harusnya kayak gini. Kita sebagai pembeli kita tanya, gitu, Mbak ini apakah kalau saya minta refill itu free atau bayar? Nanti
dari pihak restorannya akan ngomong jelasin Ada kasih tahu gratis atau bayar. Nah, gitu. Itu paling enaknya gitu ya. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, kekecewaan gitu. Padahal ya nggak ada yang salah sebenarnya kan. Sama-sama persepsi dan SOP wes. Gitu. Berarti kesimpulannya setiap restoran, setiap tempat itu punya kayak trik ya. Trik rahasia ya. Ngomong rahasia kok kayak serem banget gitu sih. Trik lah ya. Jadi bagaimana anak ayam ribut knalpot. Jadi bukan trik atau apa ya? Trik ya trik anjir. Tips hack ya trik anjir. Jadi tiap restoran itu punya trik yang berbeda-beda. Bagaimana cara mereka memperlakukan customer, memperlakukan pembeli yang sama-sama enak gimana. Nah, dengan yang tadi yang kita bacakan, kita bahas di sini, 7 fakta dari restoran yang tidak banyak orang tahu itu, kita jadi sadar, ternyata ketika ada, contohnya yang tadi, pelayan yang jelasin menu ke kita sambil kayak menjelaskan dengan ramah, menjelaskan dengan ngangguk-ngangguk, itu ternyata itu teknik ya ternyata. Terus ada juga yang tadi ternyata yang refill-refillan itu tadi. Ada refill-refillan kayak gitu, ternyata ya sebaiknya kita tanya aja dulu gitu. Tanya aja dulu bayar atau enggak sih kalau mau refill teh itu. Takutnya nanti miskom, nanti kitanya komen protes-protes, lu kok bayar? Biasanya di tempat lain gratis kok di sini bayar ya. Tiap rumah punya aturan masing-masing anggapannya. Kamu masuk rumahku harus lepas sandal, aku masuk rumahmu pakai sandal gak apa-apa ya sudah. Aturan rumah kita berbeda gitu aja. Terus ada juga yang kayak kalau kita sebagai pembeli ya, kalau aku menurutku sih kalau kita mau masuk ke kafe, ke restoran ya tahu diri lah, seenggaknya beli sesuatu gitu kan ya. Beli sesuatu yang cukup setara dengan apa yang akan kamu lakukan di sana gitu. Jadi yang tadi kan ada yang juga poin di mana spot yang bagus, pemandangan bagus itu untuk orang yang membeli makanan, yaitu untuk setara gitu loh anggapannya. Ya ojo gak tahu diri ya. Kamu menempati posisi yang spot yang bagus ini tadi, pesan air putih, air mineral dingin satu, foto-foto, bawa produk, mungkin kamu jualan online. Waktu itu aku pernah ada yang jualan online, dia ke spot yang bagus itu tadi foto-foto, beli air mineral aja kan ya matamu gitu kan ya. Jadi ya orang lain kan juga ada yang mau ke sana tuh, mau ke spot itu. Gitu. Meja yang itu. Ya tolong, maksudnya ya nggak apa-apa sih sebenarnya kan kamu beli sesuatu dari kita, tapi ya mohon dari kita dari sudut pandang penggiat kuliner, tapi ya tolonglah gitu. Tolonglah sebagai owner mungkin anggapannya dari sisi kulinernya, dari sisi pemilik gitu. Kayak ya tolonglah gitu kan anggapannya fair-fairan lah gitu, jangan air putih tok, ente mau pakai wifi misal juga ya pesen makan lah seenggaknya gitu, snack kah, minum 2 atau 3, jangan ST 1 jam-jaman gitu ya. Nggak apa-apa sih, lagi sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya memang kan katanya ya tolonglah, wifi kan memang fasilitas gratis sih memang. Tapi ya tolong gitu kan anggapannya. Tahu diri nih gitu. Tahu diri. Ya macam-macam sih. Jadi artikelnya bisa dicari di kita cuman bawain artikel dari internet dari tribunnews.com, tribuntravel.com, 7 fakta mengenai restoran yang orang tidak banyak tahu. Nah, itu bisa dibaca detailnya di sana kalau misalnya mau memahami lebih lanjut di sana. Itu bagus kok artikelnya. Jadi tertata dengan rapi, ada ilustrasinya juga di sana tadi. Bisa dilihat lebih jelas gitu sih. Karena banyak karena kata orang everybody can cook, tapi apakah kalian pernah mendengarkan koki tidak apa kata Karena kata orang everybody can cook, tapi apakah kalian pernah mendengarkan koki berbicara bukan dengan tangannya, tetapi dengan mulutnya?
Nice. Oke, see you on the next video. Jangan lupa makan.